Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Jaki di Belanja Saham. Dan gue mau membahas salah satu emiten yang dalam 2-3 bulan ke belakang saham ini ramai diperbincangkan. Saham ini adalah Sido Muncul dengan kode emitennya Sido. Gue mau ngobrol santai aja guys, karena gue lihat ada banyak investor, ada banyak orang-orang yang beli saham Sido Muncul ini pada saat harganya di 990 bahkan 1000. Dan karena laba bersihnya di semester 1 2022 ini turun, maka harga saham Sido Muncul saat ini berada di 700. Artinya kalau lu sudah beli di harga 990 atau 1000, kerugian lu saat ini adalah sekitar 20% lebih guys. Kalau 990 nya berarti kan 880, ya sekitar 20% lebih guys. Nah, gue pengen ngasih tahu guys kepada lu pada yang nyangkut di Sido Muncul, santai aja, santai. Sido Muncul ini adalah saham yang hutangnya sedikit, yang royal membagikan dividen. Kemudian lu cek ketika IHSG jatuh kemarin guys, saham Sido Muncul ya cuman bergerak di angka 700, 705, 710. Dia nggak turun lebih dalam lagi. Karena kenapa guys? Ada loh orang di luar sana, Sido Muncul ini dividen yieldnya termasuk besar. Dia saham consumer goods yang dividen yieldnya termasuk besar, yakni 5%. Coba lu lihat saham-saham consumer goods lain, apakah ada yang memberikan dividen yield di atas 3% atau 4%? Gua sih belum menemukan, tapi kalau lu udah menemukan silahkan lu boleh komen di bawah ya guys ya. Nah, kembali ke Sido Muncul tadi. Ada loh orang yang punya duit 1M, dia mengharapkan dividen yieldnya dari Sido Muncul yakni 5%, berarti dia mendapatkan 50 juta guys dalam 1 tahun. Iya kalau dia punya duit cuma 1M, kalau punya 2M, 3M dan sebagainya dan seterusnya. Nah, akan ada orang-orang yang di Sido Muncul ini seperti itu. Dia sudah nyaman dengan sahamnya, dia sudah tahu sahamnya ini bagus, dia sudah tahu perusahaannya ini sehat, sehingga dia gak lepas sahamnya. Dan gue kasih tahu sama lu guys ya, yang namanya perusahaan ketika laba bersihnya turun itu wajar. Sekelas BCA pun pernah mengalami laba bersihnya turun. Ya bagaimana dengan Sido Muncul, apalagi Unilever. Nah makanya guys, buat lu pada yang memang nyangkut di Sido Muncul, sekali lagi gue sampaikan, santai. Karena Sido Muncul ini royal membagikan dividen. Ketika nanti lu mendapatkan dividen dari Sido Muncul, lu bisa menggunakan uang dari hasil dividen tersebut untuk belanja saham yang lain. Seperti itu guys. Nah, karena gue yakin yang ada di Sido Muncul ini bukan orang-orang yang trader, scalper, bukan orang yang memang menaruh uangnya untuk jangka pendek dan jangka menengah. Banyak orang yang sudah menaruh uangnya di Sido Muncul ini untuk jangka panjang, dan banyak loh holder Sido Muncul yang memiliki Sido Muncul di harga 300, 400, 200 seperti itu guys. Nah, gue selalu bilang bahwa consumer goods ini adalah saham yang PBV-nya tinggi. Kenapa tinggi? Karena saham consumer goods dianggap sebagai anti krisis. Itu poinnya. Itu nilai jual dari saham-saham consumer goods. Lu lihat Unilever dijual 40 kali lebih dari harga aslinya. Sido Muncul PBV-nya 6 kali dari harga aslinya. ICBP Indofood CBP juga dijual lebih dari 2 kali dari harga aslinya. Artinya guys, lu bandingkan dengan saham-saham consumer goods lain, dan gue melihat nilai plus dari Sido Muncul ini adalah dividennya guys, seperti itu. Sekali lagi, ini bukanlah ajakan jual atau ajakan beli ya guys ya. Keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gue hanya membicarakan salah satu saham yang menurut gue masih punya nilai jual yang bagus, yakni Sido Muncul. Memang ada risikonya. Resikonya adalah kalau laba bersihnya turun lagi. Ini kan dikit lagi laporan keuangan kuartal 3.
Kalau laba bersihnya turun lagi, ya sahamnya berpotensi akan turun. Tapi seperti yang gue bilang lagi guys, dia membagikan dividen karena hutangnya kecil, salah satu faktornya. Dananya laba bersih yang didapat bisa dialokasikan untuk membagikan dividen. Seperti itu guys. Sekali lagi ini bukan ajakan jual beli guys ya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.